Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini 3 Muharram, Syahrullahil Muharram 1444 Hijriah, 1 Agustus 2022, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu di salah satu rumah Allah yang kita cintai. Senantiasa kita memohon kepada Allah taufiknya, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal husnul khatimah. Bahasan kita lanjutan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, masih bab tentang tanda-tanda al-qalb as-salim, hati yang bersih. Halaman 90. Telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu melalui kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus yang ditulis oleh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari, bahwasanya hati as-salim, hati yang bersih adalah an-naqiyyut taqi, la isma alaihi wala baghi wala ghilla wala hasad. Hati yang bersih sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ketika Nabi SAW ditanya manusia yang paling utama, kemudian beliau SAW menjelaskan kullu makhmumil qalbi saduq lisan, ialah yang hatinya selamat, yang hatinya bersih, lisannya jujur, senantiasa jujur, tidak dusta. Kemudian ketika sahabat Nabi SAW menanya, saduqul lisani na'rifuh, lisan yang jujur kita tahu ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan makhmumul qalb? Bagaimana dengan hati yang bersih itu? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, huwan naqiyyut taqi, an-naqi yang bersih dan takwa, la isma alai, tidak memiliki dosa, tidak ada dosa, wala baghi, tidak lalem, tidak dengki, tidak iri, tidak hasad. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi kesimpulan hadis ini ataupun kesimpulan al-qalb salim tidak memiliki sifat-sifat baik itu dengki, hasad, lalim atau yang lainnya. Dan telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu fawaid tentang hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya as-sahabah senantiasa ingin ilmu, menginginkan menanya kepada Nabi SAW akan sesuatu yang tidak difahami, ditanyakan kepada Nabi SAW. Jadi menunjukkan atas semangatnya sahabat tentang ilmu, tentang hal yang tidak diketahui sehingga ditanyakan oleh kepada beliau SAW. Kemudian juga hadis yang kedua telah kita sampaikan pula,
sekilas tentang ucapan Nabi SAW kepada sahabat Saddad ibn Aus. Jika manusia menimbun, menumpuk harta benda, dirham, dinar, maka timbunlah, simpanlah kalimat ini. Kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW di antaranya adalah doa wa as'aluka qalban saliman. Di sini menunjukkan bahwasanya dalam memperbaiki hati hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi kita memohon kepada Allah. Selain kita berupaya menuntut ilmu, mempelajari ilmu, meningkatkan ibadah, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, dan kita senantiasa memohon dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, diberi taufik dalam mendapatkan hati yang bersih. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, wa as'aluka qalban saliman. Hadis ini panjang, namun asyahid yang disampaikan oleh muallif adalah kalimat aku memohon kepada Engkau ya Allah hati yang bersih, qalban saliman. Jadi hati yang bersih minallah, didapat dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tetap kita melakukan dengan ketakwaan, ketaatan, dengan menambah ilmu, membekali dengan ilmu agama, dan dengannya akan kita dapati al-qalb as-salim. Kemudian selanjutnya ucapan Ibnul Qayyim, wa qala Ibnul Qayyim, dan banyak sekali bahasan tentang hati ahlul ilmi banyak kembali kepada Al-Imam Ibnul Qayyim. Demikian pula Syekhuhu Ibn Taimiyah. Wa qala Ibnul Qayyim, sebagaimana metode muallif yang senantiasa kita sampaikan, bahwasanya beliau menyampaikan ayat-ayat, hadis, kemudian aqwal as-salaf, ucapan ulama as-salaf. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wal qalbus salimu huwa alladhi salima minasy syirki wal ghilli wal hiqdi wal hasadi wasyukhri wal kibri wa hubbid dunya wa riyasati. Ini dirincikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tentang hati yang bersih. Dan kita ketika mendapat penjelasan ahlul ilmi, kita tinggal melihat, menggolongkan apakah kita sudah termasuk mendapatkan atau termasuk hati kita yang demikian ataukah belum. Bila belum, tinggal diupayakan, dimohonkan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi yang demikian apa yang dijelaskan oleh muallif, dan nanti akan dijelaskan pula hati yang mayyit bagaimana, kemudian hati yang sakit bagaimana. Ini semua untuk kita ketahui dan kita melihat sejauh mana hati kita, di golongan mana. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, di sini dinukilkan oleh muallif, menukilkan al-qalbus salim, hati yang bersih adalah alladhi salima minasyirki, yang selamat dari kesyirikan, tidak menyekutukan Allah. Ini yang utama, tidak menyekutukan Allah. Salima minal ghilli wal hiqdi, selamat dari dengki, dendam, hasad, wasyuhi,
kikir, kebakhilan, wal kibri, kesombongan, kecongkakan, wa hubbid dunya wal riasati, selamat dari cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan. Ini sifat-sifat yang bisa merusak hati. Jadi dia selamat dari segala sifat hati yang jelek. Fasalima min kulli afatin tub'iduhu 'anillah. Dia selamat, hati itu selamat dari segala bentuk hal yang menjauhkan dari Allah Azza wa Jal. Segala bentuk hal yang menjauhkan dari Allah Azza wa Jal. Wa salima min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Selamat dari segala syubhat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan khabar yang disampaikan oleh Allah, Al-Quran, ataupun yang disampaikan oleh Nabi. Jadi tidak memiliki syubhat. Wa min kulli syahwatin, dan selamat dari segala bentuk syahwah. Tu'aridu amrahu, yang menyelisihi perintah Allah. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ada syubhat, ada syahwah. Artinya hati itu ditimpa dua penyakit ini. Hati ditimpa dua penyakit, asyubuhat dan asyahawat. Akan dijelaskan oleh muallif pula dalam kitab ini di halaman selanjutnya nanti, halaman 95 itu disebutkan ayat yang menegaskan, menjelaskan bahwasanya hati ini mengalami al-marad, mengalami sakit. Fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada. Penyakit ini bukan penyakit kemudian yang jadi sehat, sebetulnya badannya sehat, namun hatinya penyakit. Dan jenis penyakitnya ini tidak bisa dibawa ke dokter, diobati, disuntik begitu, tidak bisa, bukan demikian penyakitnya. Jadi di sini ada halaman 95 nanti akan kita jelaskan tentang dua penyakit yang menimpa hati, yaitu penyakit asyubuhat, tentang kerancuan terhadap agama, syubuhat. Jadi keraguan, tidak yakin akan agama. Ini hatinya ada penyakit. Orang meragukan tentang sunnah Nabi, meragukan akan syariat Allah, meragukan akan hari pembalasan misalkan. Jadi adanya keraguan di dalam hati, ini adanya penyakit syubhat. Dan hati pula ditimpa penyakit asyahawat, cinta atau cinta kepada kemaksiatan. Fala takhdha'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi marad. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada istri-istri Nabi, jangan engkau melunakkan suara kalian supaya indah, merdu. Fayatma'alladhi fi qalbihi marad, sehingga para lelaki yang ada di dalam hatinya penyakit, yatma', menikmatinya, jadi di sini penyakit asyahawat. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang lain dinukilkan pula oleh Syekhuna Ali Halabi rahimahullah, bahwasanya penyakit yang menimpa hati, baik penyakit syubhat ataupun syahwat, dengan ilmu insyaallah akan hilang. Artinya obatnya dengan ilmu. Jadi ilmu syar'i
ilmu agama adalah obat dari segala penyakit hati, baik itu penyakit syubhat, khususnya yakin akan syariat Islam, yakin akan ajaran Nabi SAW, yakin akan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Dengan demikian akan terhindar atau selamat dari segala bentuk penyakit syubhat. Jadi bekali ilmu dan ilmu. Dan dengan ilmu pula akan diketahui tentang kesabaran, tentang tawakal, tentang mahabbah, tentang inabah, tentang, makanya bisa dijauhi pula, dihindarkan dari penyakit asyahwat. Memang dalam sebagian ahlul ilmi menegaskan, di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya dalam mengobati penyakit asyubuhat bil yakin. Dan yakin ini kalau dibekali dengan ilmu pasti akan semakin kuat keyakinannya. Yakin akan syariat Allah. Dan sekarang ini sudah, ya, karena kaum muslimin dibius dengan banyak, dibuai dengan banyak harta atau dunia ataupun masalah-masalah keduniaan, sehingga kadang lalai atau bahkan dibuat semacam dijauhkan dari syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia kadang ragu tentang syariat Allah. Apakah ada, enggak ada azab kubur atau azab ini, atau jadi dibuat seakan-akan intinya hidup itu demikian, tidak ada nanti hari pembalasan, tidak ada, sehingga tidak ada motivasi untuk meninggalkan maksiat, meningkatkan ketaatan. Nah, ini banyak wacana-wacana demikian, waliyadzubillah. Makanya hendaknya dibekali dengan ilmu. Nah, ilmu ini bisa menguatkan keyakinan kita akan tuntunan Nabi SAW, akan hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, al-yaqin. Jadi Syekh Islam Ibnu Taimiyah, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan hal ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ilmu adalah obat segala penyakit hati, tidak bertentangan. Karena dengan ilmu diketahui akan agama ini. Ilmu agama bisa membentengi dari segala penyakit syubhat dan juga asyahawat. Jadi dengan yakin, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bil yakin tudra'u asyubuhat wa bis sabr tudra'u asyahawat. Jadi dengan kesabaran bisa dihindarkan dari syahwah, dari penyakit hati, yaitu asyahwah. Insyaallah akan dibahas di bab yang akan datang. Baik, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim. Jadi wasalima min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu wa min kulli syahwatin tu'aridu amrahu. Jadi intinya ada dua penyakit yang menimpa hati, syubhat dan syahwat. Wasalima min kulli iradatin tuzahimu muradahu. Selamat dari segala keinginan yang menyelisihi keinginan Allah. Wasalima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah. Selamat dari segala hal yang bisa memutuskan dari Allah Azza wa Jalla. Fahadal qalbu as-salimu fi jannatin mu'ajjalatin fid dunya wa fi jannatin fil barzah. Hati yang demikian, itu hati yang bersih ini akan
ditempatkan di surga, muajjalah fid dunya, disegerakan, ditempatkan di taman di surga yang fid dunya ini ada di, artinya apa? Hati yang bersih ini akan mendapatkan kenyamanan kehidupan di dunia, wa fi jannatin fil barzah, demikian pula di surga kelak di akhirat, wa fi jannatin yaumal ma'ad wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan wala tatim lahu salamatuhu, tidak akan sekali-kali tidak akan selamat sehingga dia menyelamatkan dari 5 hal. Artinya dia sekali-kali hati as-salim ini tidak akan selamat ya, kecuali dia sehingga dia membersihkan atau selamat dari 5 hal. Min syirkin yunaqilut tauhid, dari kesyirikan. Jadi selamat dari kesyirikan, yang mana kesyirikan ini menyelisihi tauhid. Jadi hati yang bersih yang pertama selamat dari kesyirikan. Wa bid'atin tukhalifus sunnah, selamat dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahwatin tukhaliful amra, yang ketiga selamat dari segala bentuk syahwah yang menyelisihi perintah Allah. Maksudnya segala bentuk keinginan hawa nafsu yang menyelisihi perintah Allah. Wa yang keempat wa ghaflatin tunaqidhu dzikra, selamat dari bentuk kelalaian yang menyelisihi zikir, ingat kepada Allah. Wa hawan, dan yang kelima wa salima min hawan yunaqidut tajrid wal ikhlas, selamat dari hawa nafsu yang menyelisihi ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Jadi hati yang bersih itu yang mentauhidkan Allah, hati yang tunduk patuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, senantiasa ingat dan tidak lalai, dan senantiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Wa hadhil khamsatu, kelima hal yang di atas, menyekutukan Allah, perbuatan bid'ah, syahwah, kelalaian, hawa nafsu, kelima hal di atas ini adalah hujubun anillah, penghalang menuju Allah. Wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsiratun tatadammanu afradan la tanhasir, dan masing-masing memiliki, jadi setiap masing-masing 5 hal kesyirikan memiliki cabang-cabang ya, memiliki banyak sekali cabang-cabang yang tidak bisa dibatasi. Jadi intinya 5 hal ini hendaknya dijauhkan supaya kita menjadi mendapatkan hati yang as-salim. Jauhi menyekutukan Allah. Janganlah kita menyekutukan Allah. Jauhi segala bentuk hal yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhi segala bentuk syahwah, hawa nafsu, kelalaian, dan hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, hal yang senada dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, al-qalbus salimu rahimahullah, al-qalbus salimu ma'nah alladhi salima minasyirki wasyakki wa mahabbatis syarri wal israri 'alal bid'ati wadh-dhunubi. Jadi hati yang selamat, tanda-tandanya adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Di al-qalbus salim, hati yang bersih adalah hati yang selamat dari kesyirikan dan keraguan,
selamat dari cinta kepada kejelekan, kemaksiatan, tidak terus-menerus di atas bid'ah dan dosa-dosa. Wa yalzam min salamatihi mimma dzukir ittisafuhu bi adadiha. Jadi dengan kata lain, yang selamat dari sifat-sifat di atas itu artinya memiliki sifat kebalikannya, ikhlas kepada Allah. Ini hati yang bersih, hati yang ikhlas. Al-ilm, dibekali dengan ilmu agama. Al-yakin, yakin akan syariat Allah. Dan sekali lagi, al-yakin ini keyakinan kepada syariat Allah. Keyakinan kepada syariat Allah ini hendaknya kita tanamkan dan tanamkan terus. Kita berada di zaman yang jauh dari ilmu, jauh dari masa kenabian, jauh dengan ilmu yang as-safi, ilmu yang murni. Maka rentan sekali, apalagi dengan banyaknya media-media yang mengkaburkan keyakinan Islam atau syariat Islam, maka rentan sekali keyakinan-keyakinan ini akan bisa digoyahkan. Maka bekali dengan ilmu. Jadi dengan ilmu agama, dan kita senantiasa memohon kepada Allah ya, senantiasa memohon as-sabat hatta al-mamat. Karena ilmu, kalau kita tidak memohon kepada Allah as-sabat, bisa juga nanti kita bisa tertipu nantinya. Tetap kita senantiasa memohon as-sabat hatta al-mamat. Memohon kepada Allah Azza wa Jal keteguhan. Jadi hati yang ikhlas, dibekali dengan ilmu agama, yakin akan syariat Allah, mahabbatul khair, cinta kepada kebaikan, wa tazyinuhu fi qalbihi, maksudnya dia dihiasi hatinya dengan kebaikan-kebaikan. Wa an takuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atun li mahabbatillah. Ini masih ucapan Sa'di. Keinginannya, kecintaannya itu mengikuti kecintaan kepada Allah. Wa hawahu tabi'an lima ja'anillah. Hawa nafsunya itu mengikuti dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini tanda-tanda al-qalb as-salim. Baik, adapun fawaid, di sini ada 10 fawaid ya. Fawaid ini dari bab yang disampaikan. Kesimpulan dari bab ini ada 10. Al-faidah al-ula. Yang pertama, faedah yang pertama adalah ma'rifatu haqiqatil qalbis salim fil kitabi was sunnati wa thawabihi al-azim. Mengenali hakikat hati yang bersih yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan pahala yang disediakan yang agung, yang besar. Telah dijelaskan ayat pada kesempatan yang lalu, Asy-Syu'ara ayat 88, 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Banyak telah dijelaskan ayat-ayatnya. Ats-tsaniyatu, faedah yang kedua, ma'rifatu alamatil qalbis salim wat targhib fi ittisafi biha. Mengenali tanda-tanda hati yang bersih dan anjuran untuk kita mensifatinya. Jadi kalau kita sudah mengenali, oh tandanya hati yang bersih, selamat dari kesyirikan, menjauhi kesyirikan, kita jauhi. Artinya kita dengan mentauhidkan Allah, kemudian kita menjauhi dari sifat-sifat yang jelek,
hiqid, hasad, al-ghil dan yang lainnya, iri, dengki, dendam, congkak dan yang lainnya dijauhi. Jadi dengan kita mengetahui tanda-tanda hati yang bersih, kita pun diperintahkan untuk mensifatinya. Dan dengan bekal ilmu, insya Allah apa yang diyakini semakin kuat. As-salitsah, faedah yang ketiga, ma'rifatu mufsidatil qulubi wal hujubi allati tahulu bainal qalbi wa bainal wusuli ila ar-rabbi. Mengenali mufsidatil qalb, hal yang bisa merusak hati, yang menghalangi antara hati dengan jalan menuju Allah. Apa gunanya kita mengetahuinya? Agar kita tidak terjerumus. Jadi kita mengetahui, oh ini menghalangi kita untuk menuju Allah, untuk membersihkan hati, dijauhi. Karena dikatakan araftu syarra la li syarr walakin li tawaqqi. Aku mengetahui sesuatu yang jelek bukan aku untuk melakukannya, bukan aku untuk mengamalkan, mencontohkan melakukannya, melainkan untuk aku membentengi supaya tidak terjerumus kepada kejelekan. Wa man la ya'riful khaira minasyarr yaqa fihi. Karena kalau seorang tidak mengetahui, tidak membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang ilmu, mana yang kejahilan, tidak bisa membedakannya, bisa jadi dia terjerumus kepada sesuatu tanpa dia sadari. Yang keempat, al-faedah yang keempat, al-qalbu la yakunu saliman hatta yaslama min jami'i amradihi wa afatihi. Bahwasanya hati tidaklah akan digolongkan menjadi hati yang bersih sehingga dia selamat dari segala penyakit dan sesuatu yang menyimpang dari aturan Allah. Al-khamisatu, faedah yang kelima dari bab yang al-qalb salim, al-ibadatu la tadharu atharuha 'ala al-abdi wa tabinu ladzatuha illa hinama yakunu al-qalbu saliman. Subhanallah, ini akan dirasakan betul mereka yang hatinya bersih. Al-ibadat la tadharu atharuha, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba, apapun ibadah yang dilakukan, sholat, puasa dan yang lainnya, tidak akan nampak pengaruhnya kepada hamba dan tidak bisa dirasakan nikmatnya illa hinama yakunul qalbu saliman, kecuali apabila hatinya telah bersih. Kalau hatinya bersih, ibadah yang dilakukan itu akan nikmat dan juga akan nampak asarnya, nampak pengaruhnya, bekasnya. Tapi kalau kadang kita melakukan ibadah itu sekedar rutinitas, ya. Kalau sudah rutinitas itu kadang kurang menjiwai. Makanya hendaknya kita seringkali mengingatkan, saling metawasi, saling menasihati. Dan kita ya hendaknya yaitu melihat kembali, mengevaluasi kembali ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sholat kita, puasa kita, dievaluasi terus. Sehingga kita bisa menikmati ataupun ibadah yang kita lakukan itu
tanda kutip bukan hanya rutinitas saja. Naam, itu suatu kewajiban kita ya. Ibadah ini adalah kewajiban kita. Memang rutinitas yang kita lakukan. Namun amalan yang menjadi rutinitas itu kadang-kadang tanda kutip menjemukan ya. Bagaimana supaya tidak menjemukan ya? Kita ilmui, kita fahami hakikat sholat, hakikat puasa, hakikat ibadah itu kita fahami. Sehingga nanti ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya rutinitas, melainkan betul-betul membekas, memiliki pengaruh kepada akhlak, kepada yang lainnya. Dan saat itu hati akan menjadi as-salim. Di antaranya Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ini kadang ya masih banyak loh kenapa kok yang melakukan kemaksiatan, kekejian, kemungkaran, dilihat KTP-nya muslim, ini yang melakukan begini muslim. Kalau gitu ayatnya salah lah, bukan ayatnya yang salah. Karena ibadah yang dilakukan ya sekedar tidak membekas di amalannya, tidak difahami. Salat yang Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Kalau betul-betul difahami, pasti janji Allah tidak akan meleset. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mengapa? Jadi kesalahan personnya, tidak memahami hakikat salat. Masalah yang keenam, al-ibratu bil bayyinati wal barahin la bid da'awa wal amani. Ini penting. Ibrah bahwasanya ada pelajaran ataupun ibrah itu dengan bukti, dengan dalil, dengan bukti-bukti yang ditampakkan, bukan hanya dengan pengakuan-pengakuan ataupun amani, angan-angan. Apa hubungan dengan bab ini? Kaitan dengan al-qalbus salim, bukan hanya omongan belaka, bukan hanya sekedar ucapan lisan manis di lisan saja, melainkan dibuktikan dengan amalan, ketakwaan, dibuktikan dengan ketauhidan kepada Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dibuktikan. Jadi dalam mewujudkan al-qalbus salim, bukan hanya ya di majelis begini ayo kita baca kitab ini, atau tidak hanya itu aja, melainkan dibuktikan dengan amalan. Ada amalan yang diwujudkan. Nah ini menunjukkan bahwasanya al-iman sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qaulun wa amal. Keimanan itu adalah qaulun, ucapan dan amalan. Bukan hanya sudah hati saya iman kepada Allah dan tidak mengamalkan tindakan ketaatan lah. Al-iman qaulun wa amal. Makanya Nabi ketika ditanya menjelaskan tentang al-iman, bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ini di antara bentuk keimanan. Keimanan itu kata Nabi bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah imatatul adha anit tariq, menjauhkan gangguan di jalan. Ini kan amalan. Ini salah satu dalil bahwasanya al-iman amal, bukan bitamanni wal amani bid'awa, la, bukan hanya saya sudah iman hati saya, la. Jadi al-ibratu bil bayyinat, ibrah itu dengan bukti, dengan dalil, dengan bukti amalan, bukan hanya pengakuan-pengakuan atau angan-angan. Yang ketujuh, atharu salamatil qalbi fi muamalatin nas. Yang ketujuh, pengaruh selamatnya hati dalam muamalah kepada manusia. Kalau hatinya bersih, muamalah dengan manusia pasti baik.
Kenapa? Dia tidak ada hikid, tidak ada hasad, tidak ada iri dengki, tidak ada lalim. Bagaimana yang telah dijelaskan itu. Mengapa? Al-qalb salim, hatinya bersih. Jadi ini pengaruh hati bersih itu dalam muamalah kepada manusia. Ats-tsamina, masalah yang ke-8, ahlul qulubis salimah min afdhalin nasi fid dunya wal akhirah. Pemilik hati yang bersih ini mereka yang manusia yang paling utama di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Yang ke-9, al-hadar minasyirki wal bid'ah wa sa'iridz dzunubi wal ma'asi. Peringatan akan kesyirikan, kebid'ahan, hal-hal yang menyimpang sunnah. Demikian pula dosa dan maksiat-maksiat. Mengapa? Karena yang demikian ini bisa merusak hati. Bahkan menjadi hati itu mayyit. Menjadi hati itu mayyit. Nah, ini akan ada bab al-qalbul mayyit, tanda-tandanya bagaimana? Yang pasti menyekutukan Allah yang utama. Apabila hati menyekutukan Allah, hatinya akan mayyit. Makanya hati al-kufar, mereka yang tidak muslim atau tidak iman kepada Allah, itu hatinya mayyit. Hatinya mayyit. Kemudian yang ke-10 dan terakhir, kamalu nushi ahli sunnati wal jamaati wa dzalika li takhdhirihim min a'zami mufsidatil qulubi wal akhlaq min asy-syirki wal bid'ah wa sa'iril fawahishi wal munkarat. Jadi yang ke-10, kesempurnaan an-nusuh, nasihat bagi ulama sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah telah menyampaikan banyak nasihat, yaitu dengan mengingatkan manusia dari penghancur atau perusak hati dan akhlak, antara lain adalah dari kesyirikan, kebid'ahan, demikian pula dari segala bentuk kekejian dan kemungkaran. Dan itu telah dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak dalam tulisan-tulisannya, mengingatkan manusia untuk mentauhidkan Allah, mengingatkan manusia dari menyekutukan Allah, mengingatkan manusia dari hal-hal yang menyelisihi sunnah, mengingatkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Banyak sekali tulisan-tulisan ahlul ilmi yang mana ini bentuk nusuh kepada ummah, bentuk nasihat kepada umat, dan hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Baik, ini bab tentang al-qalb as-salim, dan insyaallah kita lanjutkan al-qalb al-mayyit, kebalikannya. Al-qalb al-mayyit, kebalikan al-qalb as-salim. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang atau yang lain. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam.